Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dulur-dulur, kali ini kita bisa mengupdate kembali untuk melihat progres dari pembangunan stadion kebanggaan warga Kota Lamongan, yaitu Stadion Surajaya Lamongan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dulur-dulur semua yang sudah mendukung channel ini dengan cara mensubscribe dan juga men-like video ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel ini. Dan bagi teman-teman dan juga dulur-dulur yang belum mensubscribe channel ini, bisa di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan update terbaru dari pembangunan Stadion Surajaya Lamongan. Dan kepada teman-teman dan juga semuanya yang sekarang sedang menonton video ini dimanapun kalian berada, saya doakan agar tetap diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita update lagi ya. Setelah kurang lebih 2 atau 3 hari untuk video terakhir saya, berarti ini adalah updatean terbaru di channel saya. Untuk video kali ini saya ambil pada tanggal 17 Oktober. Sebelum kita melihat lebih dekat, saya akan mengelilingi dulu keseluruhan bangunan stadion ya. Stadion Surajaya sendiri terpilih menjadi satu dari sekian banyak stadion yang direnovasi oleh Kementerian PUPR, yang mana kurang lebih ada 22 stadion di Indonesia yang direnovasi oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR. Namun untuk Stadion Surajaya ini sangat istimewa karena bukan hanya direnovasi melainkan dibangun ulang, yang mana untuk bangunan yang baru ini akan lebih modern dibandingkan bangunan stadion yang lama. Kita mungkin mulai dari tribun sisi barat. Jadi kita akan mendekat sedikit ya. Di tribun bagian barat sendiri memang sudah selesai dilakukan pemasangan precast tribun ya. Untuk di bagian barat ini nantinya akan menjadi tribun barat A, barat B, VIP dan juga VVIP, dan nantinya akan terdapat tribun yang dikhususkan para difabel. Dan bagi teman-teman yang bertanya, tangga yang berada di sisi depan kanan kiri ini ada 2 ya. Itu fungsinya apa? Itu adalah tangga yang dipergunakan untuk para difabel. Karena memang untuk stadion yang baru ini dirancang lebih ramah bagi semua kalangan. Sekarang kita bergeser ke tribun bagian utara. Untuk di sisi utara memang sudah selesai dilakukan pemasangan precast dan juga untuk pemasangan kursi single seat juga sudah hampir selesai, tinggal menyisakan beberapa bagian yang belum dilakukan pemasangan ya. Terlihat tulisan Joko Tingkir. Joko Tingkir sendiri adalah sebutan bagi klub kebanggaan Kota Lamongan, yaitu Persela Lamongan.
Sekarang kita bergeser menuju tribun bagian timur, yang mana sebagian kursi single seat memang sudah selesai dilakukan pemasangan ya. Dan juga tribun atau tribun yang sebelumnya dipakai untuk akses kendaraan berat juga selesai disambung. Dan pemasangan precast juga hampir keseluruhan selesai dilakukan pemasangan. Mungkin teman-teman bertanya kenapa akses atau pintu masuk ke dalam tribun lebih banyak dibandingkan stadion yang lama. Karena memang untuk stadion yang baru ini dirancang dengan standar FIFA. Karena itu untuk akses keluar masuk memang sangat diperhitungkan, yang mana saat terjadi hal tidak diinginkan, pengunjung atau supporter harus cepat-cepat mengosongkan seluruh bagian tribun. Maka itulah untuk bangunan atau stadion yang baru ini lebih banyak akses pintu masuk dan juga pintu keluarnya. Terlihat untuk tembok juga hampir selesai dilakukan pemasangan ya. Nanti tembok pembatas atau tembok yang berada di bagian belakang ini akan mengelilingi keseluruhan bangunan tribun. Dan untuk yang tribun bagian selatan ternyata sebagian sudah dilakukan pemasangan kursi single seat. Terlihat untuk di bagian selatan nantinya akan bertuliskan Joko Tingkir, sama seperti yang berada di sisi bagian utara. Nah, terlihat sudah dilakukan pemasangan kursi single seat ya. Karena memang untuk stadion yang baru ini nantinya akan full single seat. Tembok pembatas juga sudah selesai dilakukan pemasangan, mungkin tinggal finishing. Tembok pembatas juga sudah terhubung ke tribun bagian barat. Untuk rumput sendiri sudah kelihatan sedikit mengicau ya. Kurang lebih sudah hampir sebulan penanaman sudah selesai dilakukan, dan sekarang pertumbuhan rumput sudah semakin terlihat. Sebagian sudah mulai nampak hijau. Mungkin kurang lebih 3 atau 4 bulan lagi pertumbuhan rumput akan tumbuh sempurna. Sekarang masih dalam proses perawatan ya, karena memang untuk proses pertumbuhan ini dilakukan penyiraman secara manual, karena debit air kalau menggunakan sistem otomatis itu sangat tinggi debit airnya. Dikhawatirkan nantinya rumput tidak tumbuh dengan maksimal karena kebanyakan pasokan air. Untuk saat ini memang dilakukan penyiraman secara manual, dan nantinya saat rumput sudah selesai akan dilanjutkan dengan penyiraman otomatis. Mungkin teman-teman sebagian juga bertanya kenapa penyiraman rumput dilakukan secara manual, karena memang itu tadi penyiraman untuk pertumbuhan rumput sangat terus dikondisikan ya, karena kalau kebanyakan pasokan air juga rumput tidak akan tumbuh. Kalau tidak terkena air, rumput juga tidak akan tumbuh dengan sempurna. Maka dari itu untuk penyiraman masih manual, karena lebih efisien penyiraman dengan manual. Dan ini adalah keseluruhan bangunan ya, kalau kita lihat dari sisi bagian utara, terlihat keseluruhan bangunan juga sudah nampak jelas ya. Untuk persentase sendiri, untuk kurang lebih untuk di video kali ini kurang lebih sudah 56 lebih ya updatean progres dari pembangunan Stadion Surajaya Lamongan.
Dan ini adalah tembok pembatas yang nantinya akan berada mengelilingi bangunan tribun, mana nantinya sebagai pengaman ya. Jadi selain pengunjung atau penonton yang tidak memiliki tiket tidak akan bisa melewati tembok atau pagar pembatas ini ya. Jadi pintu pertama adalah pengecekan tiket, baru bisa masuk ke dalam sekitar area stadion. Nah, untuk urukan yang berada di sisi barat ini masih belum menemukan jawabannya. Sebagai teman-teman berpendapat atau menjawab, bagian urukan yang berada di sisi barat ini dipergunakan untuk lapangan latih. Sebagian ada yang berpendapat digunakan untuk lahan parkir. Sampai video ini diupload, saya juga belum mengetahui lebih lanjut akan dipergunakan untuk apa. Kalau dipergunakan untuk lahan parkir memang sangat diperlukan. Kalau dipergunakan untuk lapangan pengganti atau lapangan latihan juga sangat cocok, karena supaya lapangan utama atau lapangan yang berada di stadion hanya diperuntukkan untuk kompetisi. Untuk lapangan yang berada di sisi luar dipergunakan untuk latihan, seperti stadion-stadion seperti Gelora Bung Tomo, Gelora Bung Karno juga seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu di urukan yang berada di sisi barat ini dipergunakan untuk apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita akhiri, kita akan melihat keseluruhan bangunan stadion dari atas. Untuk melihat keseluruhan bangunan ya, kita akan tinggikan lagi kamera drone kita, mencoba untuk melihat keseluruhan bangunan. Memang untuk struktur bangunan sendiri memang hampir rampung, tinggal menyisakan sedikit, dan mungkin sebentar lagi akan terus dilakukan percepatan pembangunan struktur bangunan tribun. Nah, kurang lebih seperti ini ya, terlihat dari atas sangat megah stadion kebanggaan warga Kota Lamongan ini ya. Nah, nantinya saat atap sudah terpasang akan lebih megah lagi ya. Untuk kali ini memang belum terpasang. Kita tunggu saja updatean terbaru nantinya saat proses pemasangan atap. Makanya bagi teman-teman yang belum mensubscribe, bisa di-subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan info dari pembangunan Stadion Surajaya Lamongan. Mungkin itu saja ya updatean kali ini. Sebelum kita akhiri video ini, kita doakan agar pembangunan Stadion Surajaya Lamongan ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan target yang sudah ditentukan, dan nantinya akan mendongkrak persepak bolaan yang berada di Lamongan. Dan kita doakan kepada tim Persela Lamongan agar cepat bangkit dan nantinya segera berkompetisi di Liga 1. Dan tidak lupa pula kita doakan kepada para pekerja pembangunan Stadion Surajaya Lamongan ini agar tetap diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan juga dilancarkan rezekinya. Mungkin itu saja updatean kali ini. Bila ada salah dalam pemberian narasi atau keterangan saya, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.